Dicek dulu nomor. tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa tabi'ihim wa tabi'at tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa khususan masyayikhina bil Azhar Syarif Syekh Muhammad وخصوصا الأولياء الأحياء منهم والأموات في هذه الديار المصرية وفي كل بلاد الإسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. مسألة جائز الترك ليس بواجب. وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما وقال الإمام عليه أحد الشهرين والخلف لفظي. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan lain, di mana pembahasan ini pembahasan yang erat kaitannya dengan fikih, usul fikih, pembahasan muqaddimah usul fikih yang sangat erat kaitannya dengan fikih. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya pembahasan muqaddimah yang ini diberikan tambahan kata mas'alatun sebelumnya, padahal sebelumnya tidak ada tambahan mas'alatun, karena pembahasan ini panjang lebar dibahas dalam kitab-kitab usul fikih, beda dengan muqaddimah sebelumnya, di mana muqaddimah itu banyak juga disebutkan dalam kitab-kitab selain usul fikih, ilmu kalam, ilmu mantik dan sebagainya. Dan pembahasan ini termasuk pembahasan muqaddimah yang inti, karena pembahasan ini nanti akan masuk ke pembahasan lebih dalam tentang usul fikih. Pembahasan kita kali ini tentang apakah sesuatu ibadah yang bisa ditinggalkan itu masih bisa disebut sebagai wajib. Ini penting karena semacam testing pemahaman tentang definisi wajib itu sendiri. Karena kita kemarin ketika di awal-awal tentang apa itu al-ijab. Al-ijab itu fa in iqtadal fi'la iqtidaan jaziman fa ijab, ya kan? Jadi khitab yang dimana dia mendapatkan iqtida al-fi'al ma'al jazmi, maksudnya ma'al jazmi itu kokoh, maka itu disebut sebagai wajib, itu disebut sebagai al-ijab. Kemudian muta'allaqnya adalah wajib, disebut sebagai wajib. Nah, apakah ketika sesuatu amalan ibadah ini ketika bisa ditinggalkan itu otomatis menghilangkan status wajibnya dia? Kalau jawabannya iya, yang ditinggalkan iya, yang sesuatu ibadah yang bisa ditinggalkan, yang boleh ditinggalkan itu tidak wajib, maka akan menjadi muskil dengan banyak sekali perkataan para fuqaha yang menyatakan bahwasanya, misalnya di sini waqala aktsarul fuqaha yajibu shaumu al haidi wal maridi wal musafir. Puasa itu wajib bahkan bagi 3 orang. Orang haid juga wajib berpuasa. Musafir wajib berpuasa. Orang sakit juga wajib berpuasa. Muskil. Wajib padahal semua sepakat bahwasanya orang haid nggak boleh berpuasa. Kalau jawaban kita sebenarnya tidak, maka kita harus mentakwilnya atau memahaminya dengan cara yang berbeda. Apakah yang disebut sebagai jaizut tarki, apa yang disebut sebagai al-wajib itu. Nah, ini nanti akan diterangkan hakikat dari
wajib itu bagaimana, dan bahwasanya sebenarnya tidak ada paradoks sama sekali antara perkataan para fuqaha yang mengatakan yajibu as-saumu al haid dengan yang lainnya. Oke, pertama kita akan membahas tentang wajib. Wajib itu sebuah istilah dalam usul fikih atau fikih, di mana itu makna mafhumnya itu murakkab, bukan basit. Mafhumnya itu murakkab. Kata-kata istilah wajib itu mafhumnya murakkab, bukan basit. Murakkab berarti kan memiliki 2 juz minimal, ya kan ya? Berarti wajib di sini kita lihat memiliki 2 juz, 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu thalabul fi'li. Bagian yang kedua al-man'u minat tark. Enggak. Jadi wajib itu sebenarnya di dalamnya isinya 2. Ada tuntutan untuk dikerjakan, ya kan? Kemudian isinya larangan untuk ditinggalkan. Larangan untuk ditinggalkan. Karena itu kita mengenal kaidah, nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan yang nanti, pembahasan yang selanjutnya. Halil amru bisyai'in nahyun ad-diddihi. Itu menjadi masalah, menjadi sebuah pembahasan dalam ulama usuliyin. Apakah perintah terhadap sesuatu itu sama dengan larangan untuk lawan dari sesuatu itu? Karena sebenarnya sejak dari awal wajib itu adalah murakkab, yaitu dia kandungan maknanya mafhum dari wajib itu murakkab, yaitu thalabul fi'li, ada tuntutan, iqtidaul fi'li, ada tuntutan dari syariat untuk dikerjakan, ma'al man'i minat tark, ma'al man minat tark, dilarang ditinggalkan. Kalau sekedar tuntutan untuk mengerjakan tapi tidak dilarang, maka dia tidak bisa menjadi wajib. Nanti juga akan dibahas, yaitu dia menjadi misalnya sunnah misalnya. Dan itu nanti akan dibahas apakah sunnah, yaitu mandub juga, mungkin pertemuan berikutnya. Apakah mandub ini itu juga termasuk dituntut, ada hal fi ma'al mandub mafhumut thalab. Apakah dia mengandung tuntutan dikerjakan? Kalau mengandung, apakah tuntutannya sama dengan wajib tuntutannya? Apakah halil mandubu ma'murun bihi? Apakah termasuk mandub ma'murun bihi atau tidak? Nah, itu nanti ada khilafnya para ulama. Apakah terus kemudian ada pembahasan halil mandub mukallafun bihi? Termasuk mukallaf bihi, ya kan ya? Nanti ada pembahasan juga, kalau mandub misalnya itu ghairu mukallaf, kenapa dimasukkan ahkam taklifiyah? Wajib juga kayak gitu. Ketika wajib itu tidak dimasukkan wal asoh annal mubah laisa mukallafan bihi. Mandub mubah. Kenapa dimasukkan ke hukum taklifi? Itu sebenarnya sudah sempat saya singgung di pembahasan tentang ahkam taklifiyah di situ. Tapi ini ada penegasan, dan memang penyusunan kitab Jam'ul Jawami' di sini ya biasa para ulama beberapa kali memberikan kritikan. Karena ini sebenarnya nanti kaitannya sebenarnya jaizut tarki laisa biwajibin, kaitannya sebenarnya ada kaitannya dengan al-ghafil. Adalah was-shawabu imtina'u taklifil ghafil wal mulja' wa kadzal mukrah. Ada kaitannya dengan itu. Karena itu beberapa ulama beda-beda menyusunnya. Ada ulama yang memasukkannya dia ke dalam bab mahkum alaihi. Mahkum alaihi itu orang yang kena taklif. Jadi berarti al-mukallaf, yaitu dia masuknya pembahasannya kaitannya dengan al-ghafil, takliful ghafil. Hal yajuzu takliful ghafil? Ada yang memasukkannya ke bab-bab yang lain. Tapi intinya seperti itu. Oke, berarti kita kembali lagi, jaizut tarki laisa biwajibin. Perbuatan yang boleh ditinggalkan itu bukanlah sebuah hal yang wajib.
Baik itu asalnya itu memang bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan. Pokoknya intinya gini, sesuatu ibadah yang bisa ditinggalkan, yang boleh ditinggalkan itu tidaklah wajib. Artinya tidak masuk kategori wajib. Baik itu ketika boleh ditinggalkan itu pada dasarnya dia itu boleh dikerjakan atau tidak bisa makan. Bisa dikerjakan atau tidak bisa. Misalnya kalau yang bisa dikerjakan misalnya apa? Misalnya orang tidak berpuasa ketika musafir. Ya kan ya? Jaizul fi'li. Misal gini, kan dalam syariat itu ketika orang musafir, dan musafir yang disebut musafir di sini adalah musafir yang sebelum masuk waktu subuh, ya kan ya? Itu boleh meninggalkan. Paham enggak? Boleh meninggalkan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Boleh tidak berpuasa, itu syariatnya seperti itu. Lah, boleh berarti kan dia seperti itu. Dia boleh meninggalkan puasa. Apakah puasa bagi dia itu masih disebut sebagai wajib? Nah, ini termasuk contoh di mana dia wajib tapi masih bisa dikerjakan. Artinya misalnya saya tetap berpuasa meskipun ada rukhsah. Nah, meskipun ada rukhsah untuk tidak berpuasa, saya tetap mengerjakan. Berarti dia itu jaizul fi'li. Jaizul fi'li. Nah, apakah puasanya orang musafir ini masih disebut sebagai kategori wajib padahal dia boleh ditinggalkan? Nah, ini kan semacam adakan kontradiksi dalam istilah wajib. Dia wajib berpuasa, oke, wajib berpuasa. Tapi kok kenapa boleh ditinggalkan? Itu baik yang jaizul fi'li atau mumtani al-fi'l. Mumtani al-fi'li di sini yang tidak bisa dikerjakan. Apakah dia tetap disebut sebagai kewajiban? Misalnya adalah haid. Orang haid, dia tidak bisa mengerjakan puasa. Kalau dia berpuasa, malah puasanya la yujzi anha, dia nggak sah, puasanya tidak sah malahan. Ya kan ya? Nah, itu adalah jaizut tarki, tapi bahkan mumtani al-fi'l. Boleh ditinggalkan puasanya, bahkan tidak bisa dikerjakan puasanya itu. Apakah puasa bagi seorang yang haid ini masih kategori wajib? Ya kan ya? Lah, di matanya laisa biwajibin. Bagi musafir yang seperti ini itu tidak wajib berpuasa. Bagi haid juga tidak wajib berpuasa. Juga bagi yang marid, orang yang sakit, itu tidak wajib bagi dia. Karena jika tidak demikian, maka sebenarnya dia, jika tidak demikian, maka kewajiban itu nanti akan definisi akan kacau. Maka dia tidak dilarang minat tark. Karena seperti saya katakan bahwasanya mafhum dari wajib itu tolabul fi'li ma'al mana' minat tark. Kalau tidak demikian maka tidak bisa disebut sebagai wajib. Lah, kemudian Syekh Tajuddin itu membawakan teks di sini di mana teks ini mengindikasikan adanya paradoks kaidah yang di awal bahwa jaizut tarki laisa biwajibin. Yaitu qala aktsarul fuqaha yajibu shaumu 'alal haidi wal maridi wal musafir. Para fuqaha mengatakan bahwasanya puasa itu wajib bagi orang haid, orang sakit dan orang musafir. Wajib. Lah, padahal haid itu udah sepakat ijma bahwasanya orang haid itu tidak bisa berpuasa. Tapi kenapa masih disebut kewajiban? Marid itu juga tidak wajib. Bahkan kalau dia marid tapi memaksakan berpuasa, maka dia berdosa malah. Musafir juga tidak wajib. Kalau musafirnya sebelum masuk waktu subuh ya. Itu yang disebut sebagai musafir. Lah, kok para fuqaha mengatakan demikian? Ada yang mengatakan bahasanya wajib yajibus shaumu ala al-musafir saja. Tapi kalau al-haid dan marid itu tidak. Nah, ada indikasi bahwasanya sebenarnya ini tidak paradoks kaidahnya, karena yang dimaksud para fuqaha dan yang dimaksud dalam kaidah ini sebenarnya berbeda. Karena gini,
Karena para fuqaha memaksudkan bahwasanya yajibu shaumu alal haidi wal maridi wal musafir, bahwasanya khitab wajibnya itu terkena kepada haid, terkena kepada musafir, terkena kepada marid, orang yang sakit. Tapi mereka tidak bisa mengerjakannya. Mereka tidak bisa mengerjakannya karena ada uzur. Karena wajib itu kaitannya dengan sababul wujub. Perbuatan disebut sebagai wajib itu karena ada pendorongnya, ada alasan kenapa dia disebut sebagai wajib. Dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahr falyasum. Dan maka barang siapa yang menyaksikan bulan hilal, maka falyasum. Di situ ada perintah untuk berpuasa, artinya wajib. Berarti semua orang yang menyaksikan bulan hilal, maka dia itu wajib berpuasa. Sababu wujubi as-shaum alal mukallaf huwa syuhudu asy-syahr, syuhudu hilali Ramadan. Ya kan ya? Lah, wajib. Lah, marid itu bisa syuhudu syahr enggak? Bisa. Musafir syuhudu syahr bisa juga. Haid bisa syuhudu syahr, iya. Tapi masalahnya, lah, para fuqaha mengatakan itu masih wajib karena terkena sababul wujub. Tapi beda lagi dengan sababul ada, dengan wujubul ada. Jadi ada namanya sababul wujub dan ada wujubul ada. Oke, bahwasanya marid, ya kan ya? Marid, haid dan musafir itu dia terkena sababul wujub. Terkena khitab. Khitabnya apa? Khitab ayat Al-Qur'an bahwasanya faman syahida minkumus syahra falyasum wa haula syahadu. Mereka menyaksikan. Ya kan ya? Menyaksikan syuhud syahr. Atau mayakumu maqama syuhud. Maqama syuhud yaitu maksudnya dia mendapatkan kabar dari orang yang melihat atau dari kabar imam yang menugaskan seseorang untuk melihatnya. Tapi intinya syuhud syahr. Bil asalah atau bin niyabah. Bil asalah atau bin niyabah. Oke ya. Kenapa para haid, musafir dan sebagainya masih disebut sebagai yajibu as-shaumu alaihim? Karena mereka terkena sababul wujub. Apakah setelah sababul wujub ini mereka tetap wajib mengerjakannya atau tidak, itu urusan lain. Oh enggak. Jadi sebenarnya di sini tidak ada paradoks. Paradoks itu kan kalau dalam bahasa mantik itu kan kita mempelajari tanaqudul khulful qadiyataini fi kaifin wasid wahidin amruku fi dalam Sulamul Munawwarah. Itu adalah tanaqudnya dua qadiyah, di mana dua qadiyah ini bertemu dalam satu kaifiyah. Dalam satu kaifiyah, bertemu dalam satu kaifiyah. Misalnya seseorang dikatakan orang itu pergi dan kembali dalam satu waktu. Muhammad pergi jam 12, kembali jam 12 juga. Itu paradoks. Nggak bisa dipertemukan. Dan pasti salah satu salah. An-naqidan la yastami'an, kan kaidahnya. Wala yartafi'an. An-naqidan la yastami'an wala yartafi'an. Muhammad pergi dan Muhammad tidak pergi. La yastami'an wala yartafi'an. Oke, yang tadi contohnya pergi dan kembali itu adidan, bukan naqidan. Tapi yang naqidan an-naqidan la yastami'an wa la yartafi'an. Muhammad jam 12 pergi, Muhammad jam 12 tidak pergi. Itu paradoks. Karena di satu waktu. Nanti kaifiyah yang harus di satu waktu itu banyak sekali. Ada kaifiyah, ada fil kaif itu fil zaman wal makan wal hal kayak gitu. Tapi kalau kita menyebut seseorang itu paradoks tapi tidak berbeda-beda keadaan, tapi dia berbeda dalam satu kaifnya. Misalnya Muhammad tidak pintar, Muhammad pintar. Muhammad tidak pintar dalam matematika, dia pintar dalam biologi. Itu enggak paradoks. Karena syarat dari paradoks itu dia itu as-sidqu fi kaifin wahid. Wasidku wahidin amrun kufi, harus wajib. Nah, sebenarnya jaizut tarki laisa biwajibin dan yajibu shaumu al haid wal marid wal musafir itu tidak paradoks. Kenapa? Karena benar bahwasanya jaizut tarki laisa biwajibin. Sesuatu yang bisa ditinggalkan itu tidak bisa disebut sebagai kewajiban. Oke ya? Lah, tidak paradoks dengan perkataannya para fuqaha yang mengatakan bahwasanya yajibu shaumu alal marid wal haid wal musafir, padahal haid, marid, musafir itu semuanya boleh meninggalkan puasa. Tidak paradoks. Kenapa?
Karena yang dimaksud dengan wajib menurut para fuqaha di sini adalah man qomat alaihi sababul wujub. Man qomat alaihi sababul wujub. Seseorang bisa disebut sebagai wajib alaihi fi'lu hadza, yaitu adalah orang man qomat alaihi sababul wujub, ya kan ya? Tapi apakah setelahnya dia itu wajib mengerjakan atau tidak, itu urusan lain. Karena sebenarnya orang yang mendapat sebabul wujub dalam berpuasa misalnya, itu adalah orang yang perintah ini sebenarnya bukan limutlaqi wujub untuk yaktadi wujubal fi'li mutlaqon, menunjukkan bahwasanya wajib mengerjakan berpuasa bagi seluruh orang yang melihatnya secara mutlak tanpa melihat ahwalnya. Karena orang yang ada udzur, maka dia tidak wajib mengerjakan. Jadi ada namanya sababul wujub, ada wujubul ada. Yang disebut ha itu cukup yakfi fi musamma al wajib, fi tahaqquqi musamma al wajib, kaunu sababihi muqtadiyan lah. Cukup untuk disebut sebagai wajib itu adanya sebab kewajibannya itu mendorong dia, kena kepada dia. Tapi apakah setelahnya itu dia wajib mengerjakan atau tidak, itu urusan belakangan. Karena itu dilihat dzuruf wasyurut. Misalnya gini, contohnya banyak sebenarnya. Misalnya gini, orang mukallaf yang masuk dukhul waqt, sababul wujub salat fardu itu kan dukhulul waqt kan. Nah, seseorang masuk waktu zuhur. Kemudian dia apakah disebut sebagai wajib? Iya, dia wajib salat zuhur. Salat zuhur wajib bagi dia, iya. Yajibu alaihi salatu zuhur. Lah, tapi dia posisinya ketika itu dia sedang berhadas besar. Ya kan ya? Apakah dia mengerjakannya dalam keadaan di waktu itu, yaitu dia dalam keadaan hadas besar? Oh tidak, dia harus menghilangkan mawanik sholatnya, yaitu dengan cara dia mandi besar kemudian baru sholat. Itu bukan berarti bahwasanya dia dalam keadaan berhadas besar itu dia tidak wajib sholat, dia wajib sholat. Loh, tapi kalau saya wajib berarti saya harus mengerjakannya dong. Enggak harus mengerjakannya secara langsung, karena mengerjakan yang disebut sebagai sebuah kewajiban adalah kewajiban tidak secara mutlak, tapi kewajiban dilihat dari keadaan seseorang itu. Kalau dia dalam keadaan uzur, meskipun dia wajib, dia nggak boleh malah mengerjakannya. Jadi sebenarnya nggak paradoks. Karena syariat itu ketika memerintahkan sesuatu itu langsung satu paket dengan syarat dan mawaniknya. Dia itu langsung satu paket ma'amula hadati syurut, tawafuri syurut, wal mawanik, wa adamil mawanik. Kalau syaratnya nggak pas, nggak bisa. Misalnya gini, zakat itu wajib, semuanya. Bagi apa? Bagi mukallaf ya wajib. Tapi ada syaratnya para ulama, yaitu yustaratu liwujubi zakati man malakah an-nisab. Ya kan ya? Lah, kewajiban yang bersyarat, sebenarnya kewajiban dalam agama itu semuanya kemungkinan mayoritas semuanya itu ada syaratnya. Dan ma'amula hadhati asyurut tawafuri syurut wa man'in naqid. Karena itu saya itu sering sekali, dan saya pernah berdiskusi dengan bertanya langsung kepada Darul Ifta, Syekh Mukhtar itu, saya tanya, sebenarnya kenapa sih apakah teori-teori orang yang pejuang-pejuang khilafah itu bermasalah? Iya bermasalah. Bermasalahnya karena mereka itu meninggalkan beberapa sengaja talbis. Talbisnya dalam seperti ini. Khilafah wajib. Oke, wajib ya. Dalam buku teks-teks semuanya khilafah wajib. Ada kaitannya ini. Ini ada kaitannya. Khilafah wajib. Teks-teksnya itu seperti itu. Lah. Tapi talbisnya di sini bahwasanya setiap kewajiban dalam agama itu ada surut dan mawaniknya. Ada surut. Misalnya kita sholat itu wajib. Syaratnya apa? Harus thaharah. Mawaniknya apa? Ketika dia misalnya kena haid dan hadas besar, maka dia apa? Maka dia tidak wajib mengerjakan.
Demikian dia ngomong bahwasanya khilafah itu wajib. Bagi siapa? Semuanya. Loh, itu talbis. Lah orang nggak bisa, misalnya dia sama sekali bukan orang yang punya kekuasaan politik, terus kita wajib bagi kamu, wajib khilafah ini mendirikan khilafah ini wajib bagi siapapun. Syaratnya apa? Nggak disebutkan, sengaja nggak disebutkan. Mawaniknya apa? Gitu. Karena itu orang-orang yang ulama-ulama mengatakan bahwasanya khilafah itu nggak wajib penegakannya, karena emang dilihat dari kondisi. Tahu nggak? Misalnya gini, ijtihad itu wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu, gitu loh. Karena itu taklif malayutok nggak bisa dalam masalah fikih ini, nggak bisa taklif malayutok. Khilafah itu fikih. Fikih, jelas fikih. Jadi hukum awalnya tetap wajib ya. Maksudnya khilafah bermakna menegakkan kepemimpinan. Emang kayak gitu wajib. Bagi siapa? Wajibnya bagi siapa? Karena gini loh, setiap hal yang wajib itu ada syurut dan mawaniknya. Lah kalau dilepas mutlak, pokoknya wajib. Bagi siapa? Nggak tahu, pokoknya wajib. Itu talbis banget. Itu talbis. Kalau syarat dipenuhi tapi nanti ada mawanik, berarti syaratnya kalah, Mas. Jelas kalah. Idza ta'arada mafsadatan, ya kan? Itu nggak bisa. Ada mawaniknya dan sebagainya. Misalnya gitu. Jadi itu kepemimpinan. Dan itu satu sisi yang lain, apakah kepemimpinan yaitu disebut sebagai khilafah itu maksudnya adalah harus satu semuanya atau cuma berbilang, ya kan ya? Cuma berbilang boleh lebih dari satu. Itu kan khilafiyah. Nah itu nggak mau. Itu talbisnya di situ. Nggak mau lihat bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah berbilang atau tidaknya. Kenapa berbeda pendapat? Karena lihat kondisi. Lah, fikih itu kok tidak melihat kondisi, itu bukan fikih. Paham nggak? Fikih itu diamalkan atau diwajibkan atau disyariatkan untuk para mukallaf itu ma'amula hadzatil syurut wa dzuruf. Itu pasti. Kalau nggak begitu, itu nanti fikih bukan fikih lagi, karena fikih diamalkan. Ketika tidak diamalkan nggak jadi fikih. Tidak bisa diamalkan teorinya, itu tidak jadi fikih. Dia hanya fikih di zaman tertentu, tidak jadi fikih di zaman sekarang. Dan itu boleh, Mas ya? Apa ya? Fikih di zaman tertentu tidak dilakukan di fikih. Iya jelas lah. Sekarang itu orang budak, misalnya itu nggak ada kita budak itu. Lagi terus kita kafaratul yamin itu membebaskan budak itu. Kafaratul yamin diantaranya membebaskan rokobah, ya kan ya? Lah sekarang rokobahnya itu nggak ada. Mas, satu lagi, terus dalam fikih itu apa ada tuntutan ketika ada fikih di zaman yang lampau itu sudah tidak ada di zaman ini? Apakah zaman sekarang itu kita harus menghidupkan fikih yang sudah ditinggalkan, itu ada kewajiban atau? Harus ada dalil. Wajib menghidupkan atau tidak itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak. Emang sengaja Allah membuat bahwasanya beberapa hukum itu tidak diamalkan di waktu tertentu. Karena itu para ulama al-waqi' la yartafi'. Misalnya perbudakan zaman dulu ada, karena itu hukum-hukum yang berkaitan dengan budak di dalam Al-Qur'an disebutkan. Tapi ketika di satu zaman tidak ada perbudakan, apakah kita wajib menghidupkan perbudakan? No. Karena itu tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan, tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang menegaskan bahwasanya ketika kamu tidak ada perbudakan, kamu ingin merokok, maka kamu harus menghidupkan perbudakan dulu untuk membayar kafarat. Membayar kafaratul yamin. Ya kan ya? Nggak ada. Semuanya harus ada argumentasinya. Jadi seperti itu juga. Seperti dalam masalah bahkan di dalam Sahih Bukhari itu jelas ada babu kaifa al-amru idza lam yujad al-khalifah atau idza lam yujad al-imam. Itu ada dalilnya. Karena jika tidak ada khalifah, tidak ada imam, itu apa yang dilakukan? Rasulullah nggak mengatakan carilah imam atau ibhas anil khalifah, enggak. Kalau nggak ada berarti ditakdirkan. Jawabannya i'tazil tilkal firaq kullaha. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, sesuatu yang tidak ada, kalian sudah tidak ada, ditakdirkan tidak ada oleh Allah Ta'ala, kemudian mau menegakkan itu harus ada argumentasi. Enggak ada argumentasinya. Yang ada argumentasinya ya mengamalkan hukum-hukum syariat. Lah mengamalkan hukum syariat, kata mereka bahwasanya mengamalkan hukum syariat kan tidak bisa dilakukan secara sempurna tanpa ada khilafah. Itu talbis lagi, talbis yang lain itu. Karena banyak hukum syariat itu tidak ada kaitannya dengan pemerintahan.
mayoritas hukum syariat tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Kayak seperti negara itu harus memformalkan gitu. Ya, sih nanti itu terlalu jauh pembahasannya. Itu pembahasan yang lain. Karena mayoritas hukum fikih itu tidak ada kaitannya dengan negara. Bisa diamalkan tanpa ada peran negara. Lah, ada beberapa hukum misalnya qisas dan sebagainya itu tidak bisa diamalkan dengan khilafah. Kalau baca sejarah. Loh, bahkan di zaman khilafah itu banyak hukum yang tidak dilaksanakan. Iya. Kaitannya melaksanakan hukum dan tidak itu kaitannya dengan orang-orangnya. Apakah orangnya itu orang baik atau orangnya orang-orang fasik? Itu saja. Bukan karena sistem. Nah, sejak dari Khilafah Ur-Rasyidin selesai, habis. Itu nggak ada hukum Islam diterapkan sempurna secara pemerintah. Tidak ada. Bahkan zamannya Sayyidina Muawiyah. Iya. Jadi selesai Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, selesai itu tidak ada yang namanya pemerintahan murni. Hukumnya hukum Islam nggak ada. Hukumnya nggak ada, beneran. Sayyidina Muawiyah itu melakukan beberapa hal-hal yang diingkari oleh para sahabat di zamannya. Karena mengangkat anaknya, itu kan nggak ada. Melanggar hukum, itu meskipun ijtihad, tapi itu pelanggaran yang dianggap para ulama sebagai sebuah kesalahan. Dan itu diingkari oleh para sahabat zaman itu. Terus pelaknatan terhadap Sayyidina Ali di mimbar-mimbar dinasti Umayyah itu nggak ada hukumnya itu. Maksudnya nggak ada hukumnya itu nggak sesuai dengan syariat jelas. Jadi hukum itu syariat itu tidak bisa diamalkan 100% itu sejak awal Khulafaur Rasyidin. Makanya itu Rasulullah itu sabdanya kepada Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin yang diberikan hidayah. Karena di zamannya sistem itu semuanya 100% dijalankan. Setelah itu nggak mungkin. Nggak mungkinnya bukan karena sebenarnya bukan karena tidak mungkin min haisul akal, tapi memang orang-orangnya itu nggak mungkin. Orang-orangnya itu nggak mungkin. Sayyidina Ali pernah ditanya, kok di zaman sampean kok banyak ittirab asyasi gitu, Sayyidina Ali. Kok di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Umar itu tenang-tenang saja. Gini, karena di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, rakyatnya itu orang-orang model saya. Sedangkan pemimpinnya model Abu Bakar. Lah sedangkan di zaman saya, rakyatnya itu model kamu. Saya pemimpinnya tapi rakyatnya model kamu. Artinya ada downgrade penurunan secara majmuknya itu memang ada. Dan itu sunatullah. Dan diisyaratkan oleh banyak hadis, zaman lampau itu pasti akan lebih baik dari pokoknya tiap zaman akan menjadi lebih buruk zaman setelahnya itu min haisul majmu'. Seperti itu. Jadi problemnya itu bukan karena ada sistem atau enggak, orangnya yang menjalankan sistem. Ya kan ya? Dan itu catatan pertama. Catatan sejarah misalnya di Mesir itu baru menjadi republik itu kan baru belum 100 tahun nih, tahun 50 60-an ini kan. Tahun 50 berapa itu baru istilahnya menggulingkan pemerintahan sebelumnya yaitu Raja Faruk. Akhirnya menjadi republik. Sebelumnya selalu di bawah khilafah. Mulai dari khilafah Abbasiyah, Utsmaniyah, ya kan ya? Lah, ternyata dalam catatan sejarah tidak pernah ada kasus di Mesir kena rajam sejak 1000 tahun yang lalu. Sejak 1000 tahun lalu, berarti sekarang 1400, berarti sejak tahun 400. Sejak dinasti Abbasiyah, Mesir tidak pernah merajam orang. Apakah tidak ada orang yang terkena kisos, terkena rajam, orang yang berzina muson? Nggak mungkin. Selama 1000 tahun tidak mungkin. Karena gini, ya karena memang tidak memenuhi syarat. Orang mau dirajam karena ada syaratnya. Syaratnya dia ketahuan harus 4 orang melihat secara langsung. Nah kalau ketahuan cuma 2, nggak jadi dirajam. Ditakziri ya, tapi dirajam nggak. Oke ya? Kan cuma 1. Atau ternyata 4 yang melihat terus tiba-tiba sebelum pelaksanaan 1 orang rujuk anis syahadah. Nggak jadi lagi gitu loh. Jadi sebenarnya bukan tujuan syariat, bukan masalah itu ditegakkan atau nggak, harus ada yang dirajam atau tidak. Bukan urusan seperti itu. Bukan urusan seperti itu. Ternyata faktanya meskipun di bawah khilafah pun hukum rajam nggak pernah diterapkan di Mesir. Syaratnya nggak terpenuhi. Di mayoritas negara, dan itu ijtihadnya para ulama, Azhar mengatakan bahwasanya zaman sekarang itu namanya asrul syubhat. Dalam hadis dikatakan idra'ul hudud bisyubhat. Ketika ada syubhat-syubhat, maka palingkan, had itu jangan dilaksanakan, idra sementara. Itu muwaqqat, imam muwaqqat. Ada idra'ul hudud bisyubhat. Jika ada syubhat maka Nah syubhatnya kan banyak. Misalnya potong tangan.
Subhatnya kan banyak. Yaitu misalnya ada orang mencuri karena kebutuhan hidup. Harus bayar. Itu subhat tuh. Yang mencuri di potong tangan itu orang yang dia mencuri dalam keadaan dia tidak miskin dan sebagainya. Karena itu Sayyidina Umar itu pernah menangguhkan potong tangan amal majah ketika krisis ekonomi. Jadi nggak terpenuhi syarat dia. Orang mencuri tidak kena potong tangan. Loh, nggak berdosa. Tetap berdosa, nggak ada urusannya. Berdosa. Ini urusannya tentang had, potong tangan. Jadi gini loh. Intinya saya ingin kembali di sini, bahwasanya setiap kewajiban dalam agama itu ada syarat dan rukunnya. Ada syarat, rukun, dan mawani'nya. Ketika dimutlakkan hukumnya, khilafah wajib. Syaratnya apa? Nggak dibahas. Sengaja nggak dibahas. Kalau dibahas kena itu. Jelas runtuh ya, Mas? Jelas runtuh. Rukun nggak dibahas. Mawani'nya nggak dibahas. Di antara mawani'nya. Nah kalau inti menegakkan untuk global maksudnya. Nah terus akhirnya menyatukan seluruhnya, menjadikan negara-negara itu harus berperang untuk merebut posisi siapa yang jadi nomor satu. Iya kan? Itu mana? Mawani' idza ta'arada mafsadan qaddima ru'ya a'dhamu madharan bertikabi akhafihima. Jadi dari idza ta'arada al-maslahah wal mafsadah qaddimatil mafsadah kan? Seperti itu kan. Alaqul hal seperti itu. Jadi itu tadi kaitannya dengan sesuatu yang wajib itu satu paket dengan syarat dan wajibnya. Ya kan? Syarat dan mawani'nya. Karena itu para fuqaha mengatakan ini wajib, kaitannya disebut sebagai wajib itu yaitu qamat alaihi sababul wujub. Ya kan ya? Jadi seperti orang berpuasa itu karena mereka itu syahid li hilal Ramadan maka mereka wajib. Ya kan ya? Atau man yakumu maqama syuhud, yaitu man yusaddiq asyuhud, orang yang membenarkan syahid. Nah, terus apakah itu wajib wajib mengerjakannya itu kaitannya dengan hal tawafara syurutuhu, hal yujadu fihi udhrun am la yujad, ya kan? Hal hunaka mawani. Nah, itu kaitannya di situ. Jadi sebenarnya nggak ada paradoks antara kaidah para ulama usul ya, ini usuliyin bahwasanya jaizut tariki laisa biwajibin. Memang karena wajib itu murakkab, mafhumnya murakkab, yaitu murakkab antara talabul fi'li ma'al mani' minat tark. Lah, tidak ada paradoksnya kayak kata-kata para ulama usuliyin dengan kata para fuqaha yajib shaumu al haid wal marid, karena yajib shaumu al haid wal marid itu berbicara tentang sababul wujub. Tapi bukan berbicara tentang wujubul ada. Karena wujubul ada itu pembahasan yang lain. Karena nanti ada di akhir nanti disebutkan bahwasanya itu khulful lafdi, itu adalah khilaf yang lafdi saja. Karena semuanya sepakat bahwasanya orang yang demikian itu tetap wajib mengqadha'nya, dan orang yang haid itu tidak boleh, haram bahkan melakukan berpuasa. Oke. Berarti supaya tidak terus ibaratnya jadi gimana? Kayak wajibin ada gitu. Iya. Ada ya kan? Tidak tanakut. Ya itu argumentasi. Kenapa argumentasi pertama bahwasanya kenapa puasa itu tetap disebut sebagai kewajiban bagi haid, marid, musafir, karena mereka semuanya syahaduhu. Ya kan ya? Argumentasi yang kedua, alasan kenapa tetap orang yang haid, marid, musafir itu semuanya disebut sebagai semuanya wajib mengerjakan berpuasa. Semuanya wajib baginya berpuasa karena mereka wajib mengqadha. Lah, bukti wajibnya mengqadha itu adalah bukti bahwasanya mereka sebelumnya telah meninggalkan kewajiban, karena itu wajib mengqadha. Orang haid wajib mengqadha berpuasa, ya kan ya? Orang musafir dia wajib mengqadha puasanya, ya kan ya? Demikian juga orang marid dia wajib mengqadhanya ketika dia sudah keadaannya tidak sakit, tidak musafir dan tidak haid, ya kan ya? Berarti wujubul qadha dalilun ala anna ma fatahu minal ibadat wajibun alaihi kana qabla dzalik. Ya kan ya? Lah, jawabannya itu karena sebenarnya itu kan argumentasinya wajib kan. Jadi ini dibikin seolah-olah paradoks. Seolah-olah dibikin susunan di sini dibenturkan antara konsepnya fuqaha dengan konsepnya usuliyin. Cara membenturkannya seperti itu bahwasanya ini wajib
kok tadi bilangnya tidak wajib gitu. Jawabannya bahwasanya sebenarnya syuhudus syahr itu mujibun la mutlaqan. Bal inda intifa'il udhri. Syuhudus syahr itu wajib, bisa mengamalkan wajib itu inda intifa'il udhri. Nah, kemudian qadha. Wajibnya qadha itu yatawaqqaf ala sababil wujub, la ala wujubil ada. Ya kan ya? Seseorang itu bisa wajib mengqadha itu karena dia terkena sababul wujub, bukan ala wujubil ada. Bukan ala wujubil ada. Kalau udah syuhudus syahr berarti sabab wujub mutahaqqik kan? Dia syuhudus syahr, maka dia ya wajib alaihi al-qadha. Kemudian setelah itu wujubul adanya itu nanti. Kalau tidak demikian, maka andai kata ada orang dia tidur sebelum waktu zuhur misalnya, terus dia bangun-bangun masuk asar. Kalau tidak dipahami seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwasanya orang yang tidur sebelum zuhur, bangun-bangun setelah masuk waktu asar, maka dia nggak wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena dia nggak menyaksikan dukhulul waqt kan? Iya kan ya? Padahal ulama sepakat bahwasanya orang yang tidur sebelum zuhur sampai bangun-bangun asar, manama jami'a waqti zuhur, itu tetap yajibu alaihi al-qadha. Jadi al-qadha itu far'un mutawaqqif ala sababil wujub, la ala wujubil ada. Lah kalau orang yang tidur sebelum waktu zuhur sampai dia bangun-bangun asar, dia itu wajib alaihi as-shalat. Ya kan jelas, tapi dia tidak bisa sholat waktu itu. Kenapa? Karena dia lagi tidur. Oh ya. La hal yumkin an ya yusalli as-salat naimun? La yumkin. Lianna ikan wasawa imtina'u taklifil ghafil. Ghafil termasuk naim. Naim itu ghafil di sini. Bentar, dulu. Kita kembali. Nah, contohnya orang yang misalnya dia tidak sholat, tidur di waktu zuhur. Dia sebelum zuhur tidur sampai asar. Nah, itu kan para ulama sepakat bahwasanya itu wajib mengqadha. Nah, itu bukti bahwasanya qadha itu yatawaqqaf ala sababil wujub, bukan wujubil ada. Paham enggak? Karena orang yang tidur itu la yumkin atau yamtani'u anhu fi'lu al-ibadah. Wakila al-musafir dunahuma. Ada yang mengatakan bahwasanya yajibu as-shaumu al-musafir dunal marid wal haid. Kenapa? Karena musafir itu masih bisa mengerjakan berpuasa dengan cara dia berpuasa di musafirnya. Liqudratil musafir alaihi, karena musafir itu wajib bisa mengerjakannya. Kalau marid nggak bisa. Kalau haid itu jelas nggak bisa. Karena apa? Orang haid nggak bisa mengerjakan puasa. Nggak bisanya karena apa? Karena syar'i. Syar'inya melarang orang haid untuk berpuasa. Kalau marid itu tidak bisa mengerjakan karena secara hissi. Karena orang yang sakit nggak bisa mengerjakan, nggak kuat, nggak akan bisa mengerjakan puasa. Oke ya? Karena itu ada khilafnya. Seolah-olah makna ketidakbisaannya atau makna ketidakbisaannya tidak bisa mengerjakan puasa itu hanya kuat dalam haid dan marid. Musafir tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Karena itu dalam fikihnya juga nanti otomatis hukumnya juga lain. Karena musafir yang tidak berpuasa itu dia kan sedang mengerjakan rukhsah kan. Sedang mengerjakan rukhsah. Di mana rukhsah itu bisa saja dia tidak melakukannya. Meskipun lebih utama dia ngambil rukhsahnya. Karena dia bisa tetap berpuasa. Dia kalau merasa kuat, ya dia berpuasa lebih baik malah. Seperti itu. Jadi makna kewajiban puasa dalam musafir itu lebih ringan atau lebih rendah maknanya, lebih lemah dibandingkan ketidakwajibannya. Oh, enggak, wajibnya berpuasa bagi haid dan marid itu maknanya lebih rendah sekali. Maknanya lebih lemah dibandingkan musafir, karena musafir lebih kuat karena musafir itu bisa mengerjakan berpuasa. Wa qala al-Imam Fakhruddin Ar-Razi alaihi ahadus syahraini
Orang yang musafir itu alaihi ahadus syahri, sebenarnya dia bukan tidak wajib. Dia wajib, tapi ahadus syahri kewajibannya itu salah satu bulannya, bulan ketika dia berpuasa itu, yaitu dengan cara dia mengerjakannya dalam keadaan musafir, atau bulan setelahnya, atau ya bulan selainnya atau setelahnya otomatis kan. Seperti itu. Jadi artinya Imam Razi ingin mengatakan bahwasanya qala Imam alaihi ala musafir ahadus syahrain. Ingin mengatakan bahwasanya kata siapa? La yajib al musafir, la yajibu as-saumu al musafir kan. Ini mengkritik al musafir dunahuma kan. Yajib as-saumu al musafir dunahuma. Atau ingin menentukan bahwasanya musafir itu wajib, tapi wajibnya itu mirip dengan wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar itu wajib di mana diberikan pilihan khisalil kafarah. Seperti khisalil kafarah. Orang kafaratul yamin, orang yang bersumpah terus dia tidak bisa mengerjakannya, maka alaihi kafaratul yamin kan. Kafaratul yamin itu itqu raqabah, terus berpuasa, saum yajib alaihi saum, atau dia it'amu miskin, sedekah, ya kan ya, 3 itu kan ya. Salah satunya, berarti salah satu dikerjakan maka gugur. Artinya bukan berarti 3-3-nya itu enggak, artinya bukan berarti bahwasanya ketika dikerjakan lainnya enggak wajib. Memang ketika sudah dikerjakan lainnya enggak wajib, karena wajibnya cuma salah satu. Tapi semuanya itu bisa disifati bahwasanya it'am, kiswah, it'am, terus puasa, sama i'taq raqabah, itu semuanya disebut kewajiban. Nah, itu nanti ada pembahasannya nanti di bab wujub al-mukhayyar. Itu nanti kalau di kuliah syariah itu di tingkat pertama. Al-wujub muayyan, qad yata'allaqul wujub bi muayyan wa qad yata'allaqu bi mubhamin min umurin muayyanah ka khisalil kafarah wa nasbi ahadil musta'idaini lil imamah wa nasbi ahadil musta'idaini lil imamah. Saya menemukan jawaban salahnya orang HTI sejak tingkat pertama. Wa nasbi ahadil musta'idaini lil imamah. Itu termasuk min wujub al-mukhayyar. Ahadil musta'idaini, mengangkat salah seorang yang siap untuk imam, sebagai imam. Kalau wa idza lam yujad al-musta'id lam yajib. Karena imtana. Siapa yang siap? Orang rakyat biasa siap, enggak bisa. Nah, itu min babi syurut. Nah, itu babnya tentang khusul kafarah, ke wujub al-mukhayyar. Jadi Imam Razi mengatakan bahwasanya musafir wajib berpuasa itu sebenarnya bukan wajib muayyan, tapi seperti wajib mubham, di mana kewajiban dia itu salah sebulan itu atau bulan setelahnya. Kalau bulan itu berarti antara salah satunya. Fa ayyahuma ata fa ayyatuhuma ata faqad ata bil wajib. Salah satunya dikerjakan, baik itu bulan itu berpuasa atau bulan setelahnya, faqad ata bil wajib, maka dia telah mengerjakan kewajiban. Berarti itu wajib mukhayyar. Jadi wajibnya wahidun ghairu muayyan. Paham enggak? Kewajiban mukhayyar dalam khisal kafarah diberikan pilihan, tapi wajib. Kok ada diberikan pilihan kok wajib? Kan unik kan? Itu maksudnya adalah kok diberi pilihan, maksudnya itu berarti kewajibannya itu wajibun mubham. Wajibun ahaduha la bi'ainihi. Karena itu disebut sebagai wajib mukhayyar. Wal khulfu lafdi. Khilafnya para ulama ini semuanya hanya lafdi saja. Kenapa? Karena semua lafdi itu pastinya raji'un ila tasmiyah dunal ma'ani. Karena khilafnya dalam masalah lafaz saja. Apakah ini disebut sebagai wajib ataukah itu tidak disebut sebagai wajib? Oh, wajibnya harus tahqiq makna. Tahqiqnya masalah wajibnya itu wajibul ada atau hal mutlaqul wujub. Kalau mutlaqul wujub, haid, marid, musafir semuanya wajib karena dia wajib berpuasa, karena mereka semuanya terkena sababul wujub, yaitu syuhudus syahr. Tapi apakah dia wujubul ada, wajibul ada? Oh, itu beda lagi urusannya. Khulful lafdi. Kenapa disebut sebagai khilafnya ini khilaf lafdi? Li'anna tarka shaumi halatal udhri jaizun ittifaqan. Karena meninggalkan puasa dalam keadaan udhur itu boleh, mufakat para ulama. Wal qada'u ba'da zawalihi wajibun ittifaqan. Sedangkan wajibnya mengqadha setelah tidak ada udhur itu wajib malah. Ya kan ya? Berarti tidak ada khilaf hakiki di dalam masalah ini.
Tapi Imam Zarkasi ada mengindikasikan bahwasanya sebenarnya khilafnya ini bukan khilaf lafzi tapi khilaf hakiki. Karena kaitannya dengan qadanya setelahnya. Hal yajibul qada bi amrin jadid au bil amril awal, itu kaidah usul fikih. Idza wajabal qada hal yajibu bi amrin jadid au bil amril awal. Misalnya gini, orang dia tidak berpuasa karena dia haid, ya kan ya? Karena dia haid, nggak bisa berpuasa malah. Nah, kemudian dia setelah tidak haid dia berpuasa, ya kan ya? Apakah wajibnya dia mengqadha puasanya ini? Apakah karena bimuqtadha al-amri al-awwal, yaitu faman syahida minkumus syahr falyasum, karena dia tidak meninggalkan maka dia wajib mengqadhanya, ya kan ya? Apakah dengan bi amrin jadid, yaitu perintah bahwasanya perintah yang lain, harus ada perintahnya nanti ada perintah syar'i bahwasanya orang yang tidak mengerjakannya maka wajib mengqadhanya. Man nama an salatin falyaqdiha idza dzakaraha, ya kan ya? Man nama an salatin falyaqdiha idza dzakaraha, ya kan ya? Barang siapa tidak mengerjakan salat maka falyaqdiha idza dzakaraha, maka qadhanya. Itu perintah yang awal, perintah jadid. Meskipun rojinya yaitu yajibu bi amrin jadid, bukan bil amril awal. Yajibu bi amrin jadid. Karena ada nasnya. Wa yuqasu alaihi as-shaum dan sebagainya. Ini teksnya teks hadisnya, perintahnya itu tentang salat saja. Man nama an salatin falyusalliha idza dzakaraha, ya kan ya? Tapi itu dikiaskan ke yang lain, yaitu bentuk-bentuk meninggalkan ibadah yang wajib karena tidak bisa. Karena takliful ghafil. Naim itu ghafil. Demikian juga haid. Haid itu dia tidak bisa mengerjakan sama dengan ghafil, sama-sama bijami adamu imkani al-ityan bihi, ya kan ya? Jamiknya ilatnya karena itu, ilah jami'annya karena sama-sama adamul ityan. Bedanya itu berarti kalau nggak ada amru jadid sama saja nggak wajib qadha ya. Kalau nggak ada. Khilafnya para ulama mengatakan, yang mengatakan bahasa harus bil amril jadid, mereka mengatakan andai kata tidak ada nas yang menyuruh untuk mengqadha maka tidak wajib mengqadha. Itu khilafnya. Tapi kalau bi amrin awal tidak ada perintah pun tetap wajib karena bi muqtadha amr al awal, yaitu faman syahida minkum syahr falyasum. Nah, itu kritikan Zarkasi terhadap ulama terhadap matan ini yang mengatakan bahasa huruf lafzi. Enggak, ini enggak lafzi, ini maknawi karena ada asarnya. Karena ada asar maknawinya. Nanti beberapa asarnya yang lain juga banyak sebenarnya. Oke, mari kita baca. Jadi intinya seperti itu. Mas'alatun jaizut tarki laisa biwajhin syari'. Qala syarih hadhi tarjamah tajma'u masail falihada saddara biha. Terjemah ini yaitu mas'alatun jaizut tarki laisa biwajib. Itu terjemah pemberian judul itu ini karena bab ini mengumpulkan beberapa masalah. Nanti ada masalah-masalah yang lain yaitu wa fi kaunil mandubi ma'muron. Itu kan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan masalah ini. Karena itu saddara biha. Karena itu mu'alif mengawalinya dengan tarjamah seperti ini, jaizut tarki laisa biwajibin. Wa wajhu alasannya annal wajib murakkabun min talabil fi'li ma'al man'i minat tark. Nah, saya katakan sejak dari awal bahwasanya wajib itu mafhumnya adalah murakkab. Murakkab min talabul fi'li ma'al man'i minat tark. Ya kan ya? Kandungan dari wajib itu adalah ada perintah untuk mengerjakan sekaligus larangan untuk meninggalkan. Falau kana jaizut tarki wajiban lastahala kaunuhu jaizan. Andai kata sesuatu yang boleh ditinggalkan itu tetap dianggap wajib, maka mustahil dia jaiz. Mustahil dia jaizut tarki. Wal lazimu batil. Ya kan ya? Wa kana yanbaghi an yazida mutlaqan hatta ini yang belum saya terangkan, lupa saya. Wa kana yanbaghi an yazida mutlaqan hatta yakhruja al-wajib al-muwassa' wal mukhayyar.
harusnya mu'alif menambahkan dalam definisinya, yaitu jaizut tarki laisa biwajibin mutlakon, harusnya nambahkan gitu, sehingga keluar dari hadnya ini, dari masalah ini, wajib muwasa dan wajib mukhayyar. Wajib muwasa dan wajib mukhayyar. Karena gini, kalau wajib muwasa dan mukhayyar dua-duanya bisa ditinggalkan, dipilih. Fa ayyahuma syaa, fa ayyahuma fa'al, wa fi ayyi waqtin fa'al, fa huwa faqat ata bil wajib. Ya kan ya? Misalnya wajib muwasa itu misalnya sholat duhur. Sholat duhur itu mulai dari masa jam 12 sampai jam 3 misalnya. Itu kan dia nggak wajib benar-benar di awal kan. Apakah wajib di awal waktu, di tengah enggak kan? Meskipun yang utamanya adalah di awal waktu. Tapi itu kan min haisul fadilah. Tapi kalau misalnya dia mengerjakannya jam 2, jam setengah 3, apakah dia tidak mengerjakan kewajiban? Wajib mengerjakan kewajiban. Itu wajib, tetap dianggap dia mengerjakan kewajiban, ya kan ya? Berarti artinya dia boleh ditinggalkan di awal. Itu menurut itu menurut fuqaha. Kalau usulin nggak harus ma'al-azm. Kalau para usulin mengatakan bahwasanya boleh tidak mengerjakan di awal waktu, bisarti ityan qabla fawatil awan. Kalau misalnya tiba-tiba dia meninggal di tengah-tengah waktu, berarti ya dia dosa. Dia dosa gitu loh. Jadi boleh diberikan rukhsah, diberikan waktu untuk mengerjakan di kapanpun, tapi dengan catatan dia tidak meninggalkannya sama sekali di luar waktu. Kalau tiba-tiba dia mati di tengah-tengah waktunya, maka dia meninggalkan kewajiban. Yutlaqu alaihi tarikun lil wajib. Paham enggak? Meskipun dia tidak mengerjakan di awal itu enggak apa-apa. Ada syaratnya. Qadiyahnya itu qadiyah masyrutoh. Qadiyahnya qadiyah masyrutoh. Demikian jika mukhayyar misalnya kakhisal kafaratil yamin. Itu kan itu ada pilihan kan. Harusnya karena itu ada pilihan dan boleh ditinggalkan salah satunya. Kita milih salah satunya pun dia bisa menggugurkan kewajiban kan. Harusnya karena itu harusnya menambahkan jaizut tarki laisa biwajibin mutlakon. Harusnya seperti itu loh. Zarkasi memang kayak gitu. Karena sebenarnya kalau jaizut tarki laisa biwajibin memang benar. Laisa biwajib supaya wajib muwasa dan wajib mukhayyar itu enggak masuk. Buktinya enggak gini. Jaizut tarki laisa biwajibin, harusnya tambahi laisa biwajibin mutlakon. Karena wajib muwasa itu jaizut tarki ma'akaunihi wajiban. Ya juzu tarkihi ma'akaunihi wajiban. Kalau wajib muwasa ya juzu tarkihi fi awal waqti ma'akaunihi wajiban. Wajib mukhayyar juga ya juzu tarki ba'diha ma'akaunihi wajibah. Enggak. Tapi sebenarnya para ulama mengatakan ini tidak dibutuhkan. Penambahan mutlakon yang diusulkan Zarkasi malah tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena manatul wujubnya dalam wajib muwasa dan manatul wujubnya dalam wajib mukhayyar itu bukan semuanya. Bukan semuanya sebenarnya. Manatul wujubnya itu kalau dalam wajib mukhayyar itu ahaduha la bi'ainihi. Demikian juga wajib muwasa itu ahaduha la bi'ainihi. Wajibnya wajib mubham. Ahaduha la bi'ainihi. Jadi yang dikerjakan oleh seseorang ketika mengerjakan kafaratul yamin itu adalah wajib. Tapi yang tidak dikerjakan itu enggak wajib. Jadi apapun yang dipilih itu kewajibannya sesuai dengan pilihan dia. Oke ya? Jadi apapun yang dipilih awal waktu, tengah waktu itu semuanya adalah dia mengerjakan kewajiban. Jadi manatul wajibnya, manatul wujubnya itu bukan semuanya. Dia ini Zarkasi ingin mentasawurkan bahwasanya wajib puasa itu ada bagian-bagian di mana kita salah satunya kita memilihnya kita boleh. Berarti boleh ditinggalkan sebagiannya. Itu kurang pas. Karena manatul wujubnya itu memang salah satunya tanpa labi ainihi ghairu muayyan. Berarti ketika bagian yang tidak tinggalkan berarti dia la yutlaqu alaihi al-wujub. Kalau misalnya kita mengerjakan sholat zuhur itu jam 2. Nah, sholat di awal waktu bagi dia itu sudah, kalau dia udah sholat jam 2, sholat di awal waktu itu bagi dia nggak wajib, memang nggak wajib.
Berarti sholat di awal waktu, di waktu pertama itu ghair wajib alaihi. Paham enggak? Karena manatul wujubnya itu ahaduhala bi'aini. Paham enggak? Sama dengan mukhayyar, ahaduhala bi'ainihi. Kalau dia sudah membebaskan budak, maka it'amul miskin enggak wajib bagi dia. Puasa juga enggak wajib bagi dia. Paham enggak? Berarti yang ditinggalkan bukan la yutlaqu alaihi annahu yatruku al-wajib. Dia tidak bisa disebut sebagai dia meninggalkan kewajiban. Karena memang kewajibannya manatul wujubnya dalam wajib puasa dan mukhayyar itu ahaduha la bi'ainihi. Ahadul umur la bi'ainihi. Paham enggak? Fa innahu yajuzu tarkuhuma fi halatin wa ma dzalika fa huma wajiban. Nah, ini alasannya kenapa menambahkan mutlaqon. Karena boleh ditinggalkan wajib puasa dan wajib mukhayyar dalam satu waktu, dalam satu keadaan padahal dia masih disebut sebagai wajib. Tapi saya katakan bahwa manatul wujubnya berbeda. Jadi yang disebut sebuah wajib itu adalah apa yang dikerjakan dia. Ada apa yang dikerjakan dia. Yaitu manatul wujubnya itu ahadu ala bi'aini, bukan wahidul muayyan, bukan. Lakin la yajuz tarku mutlaqan, tapi tidak boleh meninggalkan secara mutlak. Ya kan? Wa yumkin an yuqal itlaquhu yufimu dzalika. Bisa jadi dipahami itlaquhu yufimu dzalika. Pemutlakan jaizut tarki laisa biwajibin itu bisa memahamkan qaidnya ini. Nah, beliau juga merasa bahwasanya mutlaknya penambahan mutlak itu enggak dibutuhkan sebenarnya, enggak terlalu dibutuhkan karena pemutlakan jaizut tarki laisa biwajibin itu bisa memberi pemahaman bahwasanya maksudnya di sini adalah tidak mutlak. Yaitu tidak termasuk wajib puasa dan mukhayyar. Artinya apa? Penambahan mutlak enggak dibutuhkan. Penambahan kata-kata mutlak tidak dibutuhkan. Wa yumkin kan. Meskipun beliau mengatakan dari usulnya ini harusnya memang lebih utama ditambahkan. Tapi para ulama justru enggak. Para ulama menjawabnya Syekh Ayyusi, kemudian Hasan Al-Attar juga mengatakan enggak perlu penambahan mutlakon, enggak perlu. Al-Mahali juga tidak perlu menambahkan mutlakon. Kenapa? Ya seperti itu, karena manatul wujub dalam wajib muwasa dan wajib mukhayyar, ya kan ya? Itu ahaduha la bi'ainihi. Bukan wahidun muayyan di awal, di tengah atau di akhir. Faminha qala aktsaru fuqaha yajibu shaumu ala man dzukir ma'a annahu yajuzu lahum tarkuhu. Para mayoritas ulama fuqaha mengatakan wajib berpuasa bagi orang-orang yang disebutkan, yaitu haid, marid, musafir. Padahal mereka boleh meninggalkannya. Wal musannif fin naqli muttabi'un li sahibil mahsul. Musannif dalam penukilan aktsar fuqaha, penisbatan aktsar fuqaha itu mengikuti Imam Ar-Razi. Wa qala Syekh Abu Hamid Al-Asfirayni fi kitabih fil usul inna madhhabana yajibu alaihim fil hali illa annahu yajuzu lahum ta'khiruhu ila an yazula al-udhru. Syekh Abu Hamid Al-Asfirayni mengatakannya dalam kitab Al-Usul, dalam usul fikih, mazhab kita bahwasanya orang haid, marid, musafir itu wajib. Hanya saja mereka boleh mengakhirkannya sampai hilang uzurnya. Qultu lakin nass Syafi'i, seolah-olah gini. Seolah-olah Abu Hamid Al-Asfirayni mengatakan bahwasanya wajibnya itu wajib bisurut. Qadiyahnya qadiyah masyrutoh, yaitu bisyarti adamil udhri. Jadi dia itu wajib masyrut. Tapi lakin nass Syafi'i fi awal risalah ala anna shauma la yajibu 'alal haid. Nah, tapi Imam Syafi'i dalam risalah itu mengatakan sejak dari awal dinas bahwasanya shaum itu tidak wajib. Berarti dia itu ghair wajib. Seolah paradoks dengan itu. Jadi ini tahqiq makna wujub. Tahqiq makna wujub, apakah wajib atau tidak wajib dalam orang haid itu berpuasa. Wa qala an-Nawawi ajma'al muslimun ala annahu la yajibu 'alaihim alaiha as-shaumu fil hal. Para ulama Islam, para ulama berijma bahwasanya seorang haid itu tidak wajib berpuasa, bahkan haram. Tsumma qala al-jumhur laisat mukhatabah bihi fi zaman al-haid. Jumhur mengatakan maksudnya seorang haid itu tidaklah kena khitab di zaman haid. Tidak kena khitab, maksudnya khitabnya tidak masuk dia secara langsung di zaman dia masih haid. Wa inna ma yajibu al-qadha'u bi amrin jadid.
wajibnya mengqadha'nya itu karena ada perintah yang baru, perintah untuk mengqadha' bagi orang yang haid. Wa dzakara ba'du ashabina wajan anha mukhatabatun bihi fi halil haidi. Bahwasanya sebagian ulama kita menyebutkan satu wajah dalam fikih bahwasanya seorang haid itu mukhatab bihi, maksudnya dia wajib fi hal haidi, dalam keadaan haid itu saja. Meskipun tidak dikerjakan ya. Tidak boleh dikerjakan meskipun waktu maru bitakhiri, tapi dia juga ada tambahan perintah yaitu ditambahkan, dia wajib tapi ditambahkan. Jadi haid itu kewajibannya dua, kewajibannya berpuasa dan kewajibannya mentakhirkan puasanya. Walaysa bisyai'in, itu pendapat yang walaysa bisyai'in, pendapat oleh Imam Nawawi disebut sebagai walaysa bisyai'in, bukan pendapat yang sama sekali kuat. Wajahnya wajah dhaif sekali. Mukhatab bihi ma'annahu tu'maru bitakhirihi. Karena al-amru bitakhirihi enggak ada. Enggak ada takhir, enggak ada. Yang ada adalah al-amru bil qadha, bukan al-takhir, beda lagi. Jadi jenis perintah yang baru lagi nih. Padahal enggak ada perintah yang baru tentang takhir al-qadha. Takhiru al-fi'l. Kira-kira alasan jumhur laisat mukhatabah apa itu? Maksudnya apa? Yang alasan kalau jumhur laisat mukhatabatan bihi. Alasannya Karena dia itu halal udhri, itu dia itu membabi takliful ghafil. Imtina'u yamtani alaihi at-taklif. Yamtani alaihi khitab bil bisawmi. jadi khitabnya ayat termaksud sama hadis gitu ya. Bukan hadis, karena keadaannya. Karena dia posisinya adalah dia itu sama seperti ghafil. Jadi dia itu sama seperti ghafil dalam hal sama-sama tidak bisa mengerjakan. Ya kan? Kalau ghafil itu tidak bisa mengerjakan aklan, kalau haid itu tidak bisa mengerjakan secara syar'an. Paham enggak? Karena itu laisat mukhatabah. Karena khitab itu hanya dikhususkan, itu alasannya yang bisa saya pahami, alasannya ya khitab hanya dikhususkan bagi orang man yata'attalahu al-fi'l. Berarti seolah-olah orang yang haid di bulan Ramadan haid itu dia nggak berpuasa. Dia malah tidak kena perintah puasa. Nah dia kok mengkodoknya karena ada perintah yang baru. Oke ya. Tapi sebenarnya yang seperti saya katakan tadi, sebenarnya khilafnya itu khilaf lafdi sebenarnya. Khilafnya ini khilaf lafdi. Itu nanti ada jawabannya. Kritikan Zarkasi bahwasanya ini bukan khilaf lafdi itu ada jawabannya. Wal qawlu biwujubi 'alal musafir dunahuma hakahu Ibnu Sam'ani 'anil Hanafiyah. Ini wakila al musafir dunahuma, wajibu 'alal musafir duna al haid wal marid. Itu pendapat seperti ini diceritakan oleh Ibnu Sam'ani dari ulama Hanafiyah. Wal qawlu biwujubi ahadis syahraini immal hadir aw akhiratu ghairihi ay 'alal musafir kal wajib mukhayyar wa huwa qaulul qadhi Abu Bakar. Pendapat bahasanya wajibnya bagi seorang musafir itu ada kalanya berpuasa di bulan itu dengan cara dia berpuasa saja, tidak mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, atau yang lain, atau bulan yang lain. Itu seperti wajib mukhayyar. Itu pendapatnya Al-Qadhi Abu Bakar nasu alaihi fi kitab at-Taqrib. Artinya Imam Ar-Razi di sini tidak sendirian. Wa naqalahu Syekh Abu Ishaq fi Syarh Luma an ba'dil Asy'ariyah. Dinukil oleh Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Syarh Luma dari sebagian Asy'ariyah. Pendapatnya sama dengan pendapatnya Ar-Razi. Waqtarahul Imam Fakhruddin qala fil Mahsul, dan dipilih oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul. Beliau mengatakan, indana annahu la yajibu 'alal maridi wal ha'il. Menurut kami, puasa itu tidak wajib bagi orang yang sakit dan orang yang haid. Wa ammal musafir fayajibu 'alaihi shaumu ahadis syahraini. Adapun seorang musafir, maka wajib bagi dia berpuasa salah satu bulan. Fa ayyuhuma atabihi kana huwal wajib ka khisal kafarah. Bulan manapun, bulan ini atau bulan setelahnya, bulan Ramadan atau bulan setelahnya, apapun yang dikerjakan maka itu yang wajib bagi dia, seperti ka khisalil kafarah. Muta'allaqul wujubnya itu adalah apa yang dia pilihnya, apa yang dia pilih. Wa qad ustud'ifa hadha bi annahu la farqa fi dzalika bainal maridi wal musafir. Tapi pendapatnya Imam Razi ini dianggap lemah dengan cara
argumentasinya bahwasanya sebenarnya tidak ada beda. La farqo mu'athir, tidak ada perbedaan yang memberikan pengaruh dalam hal itu antara marid dan musafir. Orang marid, musafir sama. Samanya apa? Marid dia bisa memaksakan diri untuk berpuasa. Musafir dia juga bisa memaksakan diri untuk berpuasa. Hukumnya juga sama. Musafir memaksakan diri untuk berpuasa padahal dia tahu kalau berpuasa dia akan sakit atau malah meninggal. Persis sama dengan marid juga. Sama-sama mendapatkan dosa. Illa anna sabba ahadihima ittirari wa sabbil akhar ikhtiyari. Hanya saja sebab salah satunya yaitu marid ini ittirari, sangat daruri sekali, wa sabbil akhar ikhtiyari. Tapi ini bi'tibari annal marid ini yaitu qaribun minal halaka idza shoma. Tapi musafir di sini dia tidak dekat dengan kematian ketika dia tetap berpuasa. Wa hadza la ta'thira lahu fi ikhtilafil hukmi al-madhkur. Tapi ini adalah farik yang ghairu mu'athir dalam perbedaan hukum. Sama-sama. Baik itu at-tirari wa sama ikhtiyari sama-sama tidak mempengaruhi status hukumnya bahwasanya keduanya bisa melakukannya. Fa inna kulla wahid minna mukhayyar baina shaumi syahril hadir wa shaumi syahrin akhar bin nassi. Karena masing-masing dari keduanya mendapat pilihan untuk antara mengerjakan puasa di bulan itu atau puasa di bulan yang lain karena nas. Illa furidha maridun yadurru shaum dharar la yajuzu ma'ud shaum. Kecuali diperkirakan seorang yang sakit itu dia membahayakan ketika berpuasa dia membahayakannya, puasanya itu membahayakan dia dengan dhararon la yajuzu ma'ud shaum, dengan dharar yang dia tidak boleh berpuasa. Kalau di nas oleh dokter sudah diberikan omongan bahwa kamu tidak boleh berpuasa, artinya tidak boleh minum. Kalau tidak minum dalam waktu yang panjang atau makan dalam waktu yang panjang, tidak makan dalam waktu yang panjang, maka dia bisa meninggal. Maka secara syar'i maka hukumnya dia malah tidak boleh berpuasa, haram. Fa ina idzin yasiru kal haid fi hurmati shaum. Maka dia sama seperti orang haid dalam haramnya berpuasa bagi orang yang marid yang luar biasa. Nah, maksudnya maaf saya tadi memahami. Maksudnya ittirari dari ikhtiyari itu maksudnya adalah marid itu ittirari karena enggak ada orang pengen sakit. Paham enggak? Ittirari itu karena bukan kasabnya dia. Sedangkan musafir kasabnya dia. Saya ingin musafir atau tidak itu pilihan saya. Tapi saya ingin sakit atau tidak bukan pilihan saya. Seperti orang menggigil. Ya kan? Menggigil itu bukan pilihan dia, tiba-tiba dia menggigil. Masa kita saya menggigil saya nggak menggigil terus misalnya kita masuk ke ruangan terus tiba-tiba bulu kuduknya berdiri itu kan, saya mau berdiri kan bulu kuduk saya nggak bisa, itu harokatnya harokat ikhtiyariyah. Sama dengan marid, orang sakit itu ittirari, bukan kasab dia, laisa kasban, bi khilafi as-safar kasb, ya kan ya. Wa qawluhu wal khulfu lafdi, perkataan musannif yaitu Tajuddin Subki, khilafnya di sini khilaf lafzi ai raji'un ila tasmiyah taba'a fihi asy-syekh Aba Ishaq, mengikuti Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Al-Luma dan Syarah Luma. Faqala la faidata lahu, tidak ada faedahnya khilafnya di sini. Artinya dia khilafnya khilaf lafzi bukan khilaf maknawi. Li'anna ta'khira shaumi halatal udhri jaizun bila khilaf, karena mengakhirkan puasa dalam keadaan ada uzur itu boleh secara sepakat para ulama. Wal qadha' ba'da zawalihi wajibun bila khilaf. Qadha' setelah zawalnya itu wajib tanpa ada khilaf. Qultu lakin hal wajaba bi amrin jadid atau bil amril awal wa hadza faidatuhu. Perkataan bahwasanya apakah wajibnya qadha' itu karena perintah yang pertama bi muqtadha karena perintah jadid, perintah baru, yaitu warada an-nasu bi amrihi bil qadha' am bil amril awal bi muqtadha al amril awal, yaitu bimuqtadha al-amril awal, yaitu syuhudus syar atau wujubus shaum ala man syahida syahr, ala man syahida hilala Ramadan. Fa idza lam yaf'al faqad baqiya dhimmatuhu mashghulah. Faqad baqiyat dhimmatuhu mashghulatan bihi. Ya kan ya? Berarti bil amril awal ala muqtadha al-amril awal. Wa naqala Ibnu Rif'ah dhuhur faidati fi wujubi ta'arrud al-ada'i wal qada' fi niyyah. Ibnu Rif'ah mengatakan bahwasanya ada faedahnya beliau menekankan
wajib menyebutkan ada dan qadha dalam niat. Kalau kita mengatakan bahwasanya itu bil amri al jadid, maka kita tidak perlu mengatakan qadhaan. Tapi kalau bil amril awal, maka kita wajib menyebutnya itu qadhaan. Tambihun istaghna al-muhsibdar. Nah, ini kritikan apakah benar? Saya lebih cenderung bahwasanya ini khilafnya khilaf lafzi, bukan khilaf maknawi. Nah, yang menyebutkan khilaf lafzi diantaranya itu Al-Amidi. Nah, sebenarnya itu lebih cenderung ke khilaf lafzi karena sebenarnya orang yang mengerjakan bal wa bil amril jadid atau bil amril awal itu ketika mengerjakannya, orang yang mengerjakan qadha setelah orang haid yang mengerjakan qadha itu mengerjakannya itu bukan atas dasar dia maaf. Bukan atas dasar dia mengerjakan ada. Tapi dia mengerjakan qadha. Karena gini, kan tadi itu masalahnya itu seolah-olah keluar dari mahalun niza. Mahalun nizanya adalah apakah seseorang itu wajib disebut sebagai wajib mengerjakan disebut sebagai wajib berpuasa baik itu dalam keadaan haid, musafir atau marid atau tidak. Wow, ternyata itu dilihat dia ternyata itu nggak paradok sama sekali. Maksudnya tidak bisa mengerjakan, tidak wajib mengerjakan. Maksudnya adalah tidak wajib mengerjakannya. Tapi dia kena khitab masuk ke dalam definisi wajib iya. Ya kan ya? Tapi dia tidak bisa mengerjakannya karena ada udzur. Nah, itu disebut sebagai khilafnya khilaf lafzi saja, raji'un lil tasmiyah. Nah, tapi Imam Zarkashi mengatakan bahwasanya itu enggak, itu khilafnya khilaf maknawi. Hal yajibu al-qadha bil amril awal am bi amrin jadid, kayak gitu kan. Lah, itu kurang pas. Kenapa? Karena orang yang mengerjakan, tahu nggak? Orang yang mengerjakan puasa, yaitu haid yang mengerjakan puasa setelah dia suci, itu mengerjakannya atas dasar dia itu qadha, bukan atas dasar ada. Tadi kan khilafnya antara wajib, tadi kan pembahasannya adalah wajibul ada, hal yatahaqqaq al-wujub alaihi am yatahaqqaq wujubul ada alaihi. Masalahnya ternyata di situ khilafnya khilaf lafzi, bahwasanya semuanya sepakat itu wajib qadha, semua sepakat bahwasanya itu tidak bisa dikerjakan ketika haid. Nah, ketika kita mengatakannya demikian berarti maksudnya adalah wajibnya di sini itu adalah wajibul ada, di yang sebelumnya itu adalah wajibul ada, khilafnya di wajibul ada. Nah, kalau kita bawa ke dalam masalah yang lain, hal yajibu bil amril awal, hal yajibul qadha bil amril jadid atau bil amril awal, itu pembahasan lain, pembahasan qadha, bukan pembahasan ada. Karena gini, wa fihi nadhar li anna dzalika innama huwa law kana al mukhalif yaj'alu ma ta'ti bihi al haid ba'da zawal udhri adaan. Andai kata orang yang berbeda pendapat yang mengatakan bahwasanya qadha itu wajib, itu mengatakan bahwasanya orang yang mengerjakan qadha setelahnya itu menganggapnya itu adalah ada, itu baru kena, baru bisa pas disebut sebagai itu khilafnya khilaf maknawi. Amma idza tafaqu ala anna qadha fala ma'na li hadhil faidah. Adapun mereka jika sepakat bahwasanya ini qadha, maka tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah ini, tidak ada maknanya. Tidak ada makna yang pas untuk mengerjakannya. Karena tadi sejak dari awal khilafnya itu hanya dalam masalah apakah jaizut tarki laisa biwajibin. Itu dalam masalah definisi wajib. Kalau kita mengatakan bahwasanya wajib itu ya juzu tarku, maka tidak bisa karena wajib itu mafhumnya murakkab. Talabul fi'li ma'al ma'na min tark.
Adapun perkataan fuqaha yajibu shaumu al haid wal marid wal musafir itu adalah maksudnya adalah dia qomat alaihi sababul wujub, iya, tapi la yajib qomat yajibu as-shaumu al haid wal marid musafir itu adalah qomat alaihi sabab wujub. Bukan sabab wajibul ada, karena yang di awal itu dia lebih membahasnya tentang man minatar maksudnya tarku fi'li, berarti kan ada tarkul ada. Jadi jaizut tarki laisa biwajibin ai biwajibil ada, laisa biwajibin adauhu, iya bener, jaizut tarki laisa biwajibin adauhu, la yusamma wajib min haisul ada, la yusamma wajiban min haisul ada. Amma qaulul fuqaha bi annahu yajib shaum fayanzuru ila al-wujub bimakna man qamat alaihi sababul wujub, la bimakna man qamat alaihi fi'lul wajib. Paham enggak? Itu khilaf intinya di situ. Jadi memang beneran khilafnya khilaf lafzi. Artinya raji'u ila tasmiyah. Tasmiyat yang pertama yaitu jaizut tarki laisa biwajibin itu lebih membahas kepada adanya. Tapi tasmiyatnya para fuqaha yajibu as-shaumu lebih membahas kepada sababul wujubnya. Artinya indama qala al-fuqaha yajibu as-shaumu al-haid famuraduhu qamat 'alal haid sababu wujubi as-shaum. Li'anna al-khitab yatanawaluhu li'anna al-khitab yatanawaluha. Li'anna khitaba wujub as-siyam 'inda syuhudi syahr mutanawilun lil haid wa li ghairihi wa lil marid wal musafir. Oke ya. Berarti itu khilafnya memang benar khilaf lafzi. Nah, sedangkan jawabannya Imam Az-Zarkashi yang mengatakan bahwa ini bukan khilaf lafzi, ini khilaf maknawi karena ada faedahnya bil amril hal yajibul qada bil amril jadid am bil amril awal. Itu keluar dari pembahasan. Kenapa? Karena li annaman i'tabara adama al-wujub as-siyam adama wujub as-siyam alal marid alal haid i'tabarahu adama wujubil ada. Paham enggak? I'tabarahu adama wujubi al-ada. La adana at-tanawul ala adama tanawul khitab laha. Paham enggak? Lah, kemudian dia Imam Zarkashi mengatakan yajibu al-qadha bil amril jadid am bil amril awal, itu pembahasan yang lain. Karena setiap yang mengerjakan qadha itu bukan atas dasar bahwasanya saya mengerjakan qadha ini karena saya mengerjakan ini puasa ini di bulan lain itu adalah karena mengerjakan ada. Mereka niatnya mengerjakan qadha. Paham enggak? Jadi seolah-olah al-qadha wal ada itu diposisikan oleh Imam Zarkashi sebagai tanaqud, naqidhon. Jadi ketika tidak wajib, maka dia tidak wajib mengqadha. Ala kulli hal seperti itulah. Tambihun istaghna al-musannif bi hadhihi al-qa'idah an masalatin minhaj az-zaid ala ma yantaliqu alayhi laysa biwajib li'annahu yajuzu tarkuhu fala tadhunnuhu ahmalaha. Musannif di sini mencukupkan diri dengan kaidah ini, cukup tidak perlu menuliskan masalah minhajut talibin dalam masalah fikih. Ada kaidah dalam minhajut talibin az-zaid ala ma yantaliqu alayhi laysa biwajib. Sesuatu yang lebih dari yang toliku alaihil ism laisa biwajibin. Sesuatu yang wajib yang lebih dari apa yang diwajibkan namanya dalam syariat itu tidak wajib. Li'annahu yajuzu tarku. Misal gini. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya kan ya? Jadi Allah mewajibkan mengusap kepala dan mengusap tangan, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya kan? Tapi menyebutnya wa aydiyakum ilal marafiq, ilal mirfaq ini kan. Itu mewajibkannya sesuai dengan namanya. Yang disebut sebagai mirfaq, yaitu dia wajib. Yang disebut sebagai ra's, dia itu wajib. Lah lebih dari itu enggak wajib.
Kenapa disebutkan demikian dalam masalah ini Minhajul Thalibin? Karena gini, karena ada pemahaman bahwasanya wajib, karena gini, yang disebut sebagai kepala ya batasannya ini kan. Nah kalau dilebihkan supaya misalnya gini, membasuh ini, kalau dilebihkan, misal kan ada itu disunahkan bahwasanya kalau kita membasuh tangan, membasuh ilal mirfaq itu kan harus dilebihkan. Kenapa? Karena tidak ada batasannya dalam syariat, tidak ada hukumnya mirfaq itu sampai mana batasannya. Dilebihkan. Kenapa dilebihkan itu nggak wajib? Itu hanya sunnah saja. Karena zaidun ala ma yantaliqu alaihi ismu alladzi tarattaba alaihi hukmu wujubu albas alaihi. Ya kan ya? Jadi seperti itu. Jaizut tarki laisa biwajibin. Nah, kalau misalnya ada orang dia membasuh tangan tapi sampai sini saja nggak harus dilebihkan. Apakah perbuatan dia itu disebut sebagai meninggalkan kewajiban lebih dari itu? Enggak. Dia Pak. Karena zaid alama yang toliku alaihil ism ilal mirfaq itu nggak wajib. Jaizut tarki kan boleh ditinggalkan kan? Jaizut tarki laisa biwajibin. Kalau dalam bahasa minhaj zaid alama yang toliku alaihi al ism al mirfaq atau ar-ra's itu ghairu wajib. Karena itu kaidahnya musannaf di sini lebih ringkas, yaitu jaizut tarki laisa biwajibin. Nah kan ini misalnya ada orang berwudu terus dia tidak membasuh mirfaq, ditambahkan membasuhnya, maka dia tidak wajib kan? Itu tidak batal kan? Tidak membatalkan puasanya atau puasa. Wudunya tetap sah kan? Karena itu dia tidak wajib. Fala tadhunnuhu ahmalah. Jangan mengira musannif meninggalkan masalah dalam minhaj. Dalam masalah ini pembahasannya. Faham kan intinya? Bahwasanya jaizut tarki laisa biwajib, sesuatu yang bisa tinggalkan maka dia tidak bisa disebut sebagai kewajiban. Karena itu membasuh lebih dari mirfaq. Itu tidak wajib, dia hanya sunnah. Sunnahnya karena sunnah untuk aplikasi. Karena kita nggak benar-benar tahu dalam syariat atau dalam lugha tidak ada batasan mana mirfaq, batasannya benar-benar mirfaq, batasannya mana itu nggak ada. Maka disunahkan lebih. Khawatir apa? Khawatir kurang. Lah, khawatir atau ikhtiyaton itu nggak wajib, paham nggak? Al-ikhtiyat itu nggak wajib. Dalam masalah fikih, dalam masalah usul fikih, ikhtiyat itu nggak wajib. Buktinya nggak wajib apa? Dia boleh ditinggalkan. Dalam fikih itu hukum ikhtiyat itu ada atau enggak? Maksud saya kan setiap fikih itu menentukan kalau ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mandub. Tapi ikhtiyatnya seperti ini begitu loh. Sebenarnya itu yang dibuat pijakan dari fikih itu proposalnya hukum itu atau fikih memang punya cara untuk ikhtiyat begitu. Gini, orang fikih itu memandang ibadah-ibadah semua itu memandang dari sisi apa? Dari sisi aplikasi. Aplikasinya supaya bisa meyakinkan diyakini bahwasanya itu mengerjakan kewajiban atau tidak, atau yakin dia itu tidak salah dalam berbuat, maka dibuat teori ikhtiyat supaya dia dilebihkan. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwasanya ini sudah membasuh seluruhnya. Tapi ikhtiyat sendiri itu nggak wajib. Ikhtiyat sendiri tidak wajib. Karena yang wajib adalah sesuatu yang sudah dinaskan oleh Al-Quran, Sunnah, dan sesuai dengan argumentasinya. Nah, argumentasinya bahwasanya wajib itu membasuh tangan sampai ke mirfaq saja. Nah, adapun batasan mirfaq di mana kita nggak diketahui. Dari Al-Quran, Sunnah, dari lughat juga nggak ada batasan mirfaq sampai mana. Nah, ulama fikih itu mensunnahkan ikhtiyat dengan cara menambahkannya supaya kita yakin bahwasanya kita benar-benar membasuh seluruhnya. Itu aja. Nah, bukti bahwasanya itu nggak wajib adalah itu hanya sunnah, tidak sampai kewajiban. Itu nggak wajib, bahwasanya membasuh ini harus dilebihkan. Nggak ada kata-kata harus. Nah, ini kaidahnya kalau dalam masalah fikih itu nanti ada kaitannya itu mala itu wajib illa bihi fahu wajib. Yang tidak sempurna kewajiban ini kecuali dengan menambahkannya, maka dia itu wajib juga.
Mimbabi muqaddimatul wujub. Mimbabi muqaddimati al-wujub. Tapi ini muskilnya kenapa? Kalau mayan az-zaid ala mayan taliqu alaihi ismu itu disebut sebagai dia tidak wajib, maka dia boleh ditinggalkan, maka dia nggak wajib. Maka muskil dengan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Nanti akan kita bahas di pembahasan ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Nanti itu ada pembahasan. Itu bab muqaddimah al-wujub, muqaddimatul hukum. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.